Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengambil inspirasi dari kehidupan sosok yang paling mulia di mata Allah dan malaikatnya. Ayo, kita belajar dan mengambil contoh dari pribadi yang agung dan mulia ini, hingga mencapai pujian Allah atas akhlak luhur yang dimilikinya. Beliau memiliki kepribadian yang luhur dan budi pekerti yang terpuji. Kita akan mendengarkan kisah hidup baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari sebelum beliau dilahirkan hingga wafatnya. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengirimkan salam kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam hidup kita, mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, yakni keyakinan dalam menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melalaikan ajaran tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa kebaikan dari ajaran Nabi Ibrahim. Di tanah Mekah, ada seorang bernama Amr bin Luhai, seorang yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya. Amr, yang berasal dari suku Khuza'ah, memiliki perilaku yang dermawan dan baik. Suatu ketika, saat ia pergi ke Syam, ia melihat masyarakat menyembah berhala sebagai bentuk ibadah yang diakini sebagai perbuatan baik. Ketika kembali ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal dari sana, dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Amr kemudian mengajak kaumnya untuk mengadopsi praktik ibadah yang dilakukan penduduk Syam. Dengan pengaruh dan kedudukannya, tidak butuh waktu lama bagi penyembahan berhala untuk menjadi keyakinan tersendiri bagi penduduk Mekah. Praktik ini dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, termasuk Mekah dan sekitarnya. Akibatnya, ratusan berhala mulai disembah di sekitar Ka'bah, dan muncul berbagai praktik syirik, bid'ah, dan khurafat di tengah masyarakat Arab. Kehidupan sosial masyarakat Arab pada saat itu terbagi secara kelas dan suku. Ada perbedaan yang sangat kontras antara kaum bangsawan yang hidup dalam kemewahan dan kehormatan, dengan kaum budak yang hidup dalam kekurangan dan kehinaan. Persaingan dan pertikaian sering terjadi karena fanatisme suku yang tinggi. Setiap anggota suku cenderung membela orang-orang dari suku mereka sendiri tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya perbuatannya. Ungkapan seperti, "Ahokal zaliman auman di depan bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizolimi," sangat terkenal di antara mereka. Perlakuan terhadap wanita juga sangat tidak adil. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Mereka dapat menceraikan istri-istrinya tanpa batas dan alasan yang jelas. Perzinahan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya untuk tidur dengan lelaki lain demi mendapatkan keturunan yang dianggap mulia. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, bahkan ada yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu memiliki anak perempuan. Praktik perjudian dan minuman keras juga sangat umum di tengah masyarakat, bahkan dianggap sebagai kebanggaan. Mayoritas masyarakat Arab pada waktu itu adalah pedagang, dan kecurangan sering terjadi karena mereka meyakini bahwa tanpa itu mereka tidak akan bisa kaya. Kemiskinan sangat mendominasi kehidupan mereka meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan di antara mereka. Namun, di tengah kegelapan dan ketidakadilan tersebut, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy, suku yang paling terhormat dan terpandang di masyarakat Arab. Beliau merupakan bagian dari Bani Hashim, anak suku yang juga sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Rasulullah lahir di saat yang sulit, dalam keadaan yatim, setelah kepergian ayahnya. Meskipun demikian, ia dikelilingi oleh cinta dan perhatian dari keluarganya. Ibunya dengan penuh kasih sayang membawanya kepada kakeknya, Abdul Muthalib, yang merasa sangat gembira menyambut kedatangan cucunya yang baru lahir. Dalam kegembiraannya, sang kakek membawa bayi itu ke Ka'bah,
tempat suci yang dipenuhi dengan doa dan syukur kepada Tuhan. Bayi yang diberi nama Muhammad ini tidak hanya disayangi oleh keluarganya, tetapi juga mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia lahir dalam keadaan yatim, Muhammad dibawa oleh ibunya kepada Halimah, seorang wanita dari pedesaan yang dengan tulus menyusui dan merawatnya. Halimah awalnya ragu untuk menerima Muhammad karena keadaannya yang kurang mampu memberikan imbalan materi, namun ternyata Allah telah menyiapkan rencana besar bagi kedua mereka. Di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad tumbuh dengan penuh keberkahan. Udara segar dan lingkungan asri membentuk fisik dan jiwa yang kuat bagi Muhammad. Pada usia 5 tahun, tanda-tanda kenabiannya mulai muncul dengan peristiwa pembelahan dadanya yang menakjubkan. Meskipun peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran, Halimah dan orang-orang di sekitarnya menyaksikan tanda-tanda keagungan yang akan menjadi bagian dari hidup Muhammad kelak. Kehidupan Muhammad di perkampungan penuh berkah selama 5 tahun pertama memberinya landasan yang kuat untuk masa depannya. Namun, takdir membawanya kembali ke Mekah pada usia 6 tahun, di mana ia diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Perjalanan mereka tidaklah mudah, tetapi kekuatan dan ketabahan mereka teruji. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, beliau kehilangan sang kakek, Abdul Muthalib, yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, Allah selalu menyediakan pelindung bagi Muhammad. Pamannya, Abu Talib, mengambil peran penting dalam kehidupannya, mencintainya dan merawatnya seperti anak sendiri. Muhammad tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun kehidupan awalnya penuh dengan tantangan, Muhammad dibimbing oleh cinta dan perlindungan dari keluarga dan masyarakatnya, bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi rasul. Hal itu berlangsung kurang lebih 40 tahun. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keberkahan dan rencana besar yang telah Allah tetapkan baginya. Dengan cinta, ketabahan, dan keberanian, Muhammad menjadi teladan bagi umat manusia, membawa cahaya dan petunjuk bagi mereka yang beriman. Dalam masa kecilnya, pada usia 12 tahun, Muhammad diajak oleh Abu Talib untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika mereka tiba di perkampungan Busra, yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhaira. Semua rombongan turun untuk memenuhi undangan pendeta tersebut, kecuali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan itu, Abu Talib menceritakan tentang ponakannya dan sifat-sifatnya kepada pendeta. Setelah mendengarkan cerita tersebut, sang pendeta langsung memberitahu bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang ia ketahui dari kitab-kitab agamanya. Maka ia meminta Abu Talib untuk tidak membawa anak itu ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya, Abu Talib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang Muhammad ke Mekah, demi menyelamatkan jiwa Muhammad dari siksaan orang-orang Yahudi. Pada usia 15 tahun, Muhammad ikut serta dalam peperangan Fijar antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Thailand. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy, dan pada perang itu, Muhammad membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul pada bulan Zulkaidah, yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Ju'an. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian itu, yang salah satu isinya adalah kesepakatan untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Muhammad ikut serta menyaksikan perjanjian itu, bahkan setelah beliau menjadi rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Ju'an yang lebih saya cintai daripada unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, maka saya akan memenuhi undangan itu." Masa muda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilalui dengan kehidupan yang sangat erat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muhammad menggembalakan kambing penduduk Makkah untuk mendapatkan upah, dan pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah. Khadijah adalah wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu. Usahanya dilakukan dengan sistem bagi hasil, melihat kejujuran dan keluhuran budi pekerti Muhammad.
Khadijah menawarkan kepada Muhammad untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Muhammad menerima tawaran itu, maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia juga menyertakan budaknya yang bernama Maisarah, yang ditugaskan untuk menemani Muhammad dalam perjalanan perdagangannya. Perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama itu pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki, berbeda dengan di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Setelah sekian lamanya berdagang di negeri Syam, Muhammad kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal itu, Khadijah semakin kagum dengan kepribadian Muhammad. Terutama setelah Maisarah menceritakan tentang kebaikan, kejujuran, dan kecerdasan yang luar biasa dari Disa selama mendampingi Khadijah dalam perjalanan mereka. Khadijah merasakan sesuatu yang selama ini ia cari-cari. Meskipun sebagai wanita kaya dan terhormat, Khadijah telah menerima banyak lamaran dari tokoh-tokoh dan pemimpin suku, namun belum ada yang berhasil menyentuh hatinya seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Akhirnya, Khadijah dengan cepat membagikan kekhawatirannya kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah langsung mengajukan permohonan kepada Muhammad untuk menikahi Khadijah. Muhammad dengan rendah hati menerima permohonan itu dan memberitahu pamannya. Paman-pamannya kemudian menemui paman Khadijah untuk melamar Muhammad atas nama Khadijah. Dengan berkah Allah, akad pernikahan pun dilangsungkan di hadapan Bani Hashim dan pemimpin suku muda. Muhammad saat itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah, ketika Muhammad berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat untuk memugar bangunan Ka'bah yang telah lapuk di mata masyarakat. Mereka menganggap Ka'bah sebagai sesuatu yang sangat agung dan mulia, sehingga mereka menetapkan bahwa biaya pemugaran harus berasal dari harta yang halal semata. Mereka menolak dana dari pelacuran, riba, atau hasil penindasan terhadap orang lain. Awalnya, pembangunan Ka'bah lama dirobohkan, dan kemudian pembangunan dimulai kembali dengan pembagian tugas berdasarkan suku-suku mereka. Namun, ketika sampai pada penempatan Hajar Aswad, terjadi perselisihan yang hampir mengarah pada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Abu Umayyah bin Mughirah al-Mazumi mengusulkan agar keputusan diambil berdasarkan orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Dengan kehendak Allah, Muhammad yang pertama kali masuk masjid. Orang-orang segera berseru bahwa Muhammad adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mereka sepakat bahwa Muhammad harus memutuskan masalah ini. Muhammad dengan bijaksana meminta selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan meminta setiap suku untuk mengangkat ujung kainnya. Ketika batu tersebut sudah berada di tempatnya, Muhammad dengan lembut meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya semula. Keputusan yang adil ini memuaskan semua pihak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Muhammad untuk mengemban misi besar yang akan dihadapinya. Meskipun di tengah kerusakan masyarakat yang parah, Muhammad tidak tenggelam dalam kerusakan tersebut. Sebaliknya, beliau menunjukkan kepribadian yang menarik dan dicintai oleh semua lapisan masyarakat karena kebaikan dan kejujurannya. Meskipun kerusakan moral merajalela pada masa itu, Muhammad tetap teguh pada keyakinannya. Sejak kecil, ia menolak penyembahan berhala dan menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Muhammad lebih suka menghabiskan waktu menyendiri, mengamati kehidupan dan keagungan penciptaan Allah. Namun, ia tetap bersedia berinteraksi dengan masyarakat dengan akhlak yang terpuji. Pernah suatu kali, Muhammad merasa tertarik untuk menghadiri tontonan masyarakat Arab, namun Allah menghalangi langkahnya dengan membuatnya tertidur hingga esok paginya. Hal ini menunjukkan ketundukan dan kepatuhan Muhammad kepada kehendak Allah yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, ketika usia Muhammad mendekati 40 tahun, dia mulai merasa tertarik pada kesunyian dan menjauhi keramaian dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakmurnian.
Dengan membawa sedikit bekal makanan dan air, beliau sering pergi ke Gua Hira yang terletak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Di dalam kesendirian itu, Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi keindahan alam di sekelilingnya, serta menyadari akan kebesaran Allah yang melingkupi semua penciptaan. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan Muhammad menerima misi besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Jiwanya perlu disucikan dari hiruk-pikuk dunia dan semua kekotoran yang menyertainya. Proses ini berlangsung selama 3 tahun sebelum akhirnya dia diberi tugas kenabian. Setelah melakukan masa menyendiri atau hulwah, memperhatikan kebesaran Allah, beliau diberi kemuliaan oleh Allah sebagai seorang rasul dan penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, ketika beliau berusia 40 tahun dalam penanggalan Hijriyah. Itulah awal dari tahun kenabian, yang ditandai dengan kedatangan Jibril yang membawa wahyu. Ketika Jibril pertama kali datang, Muhammad merasa lelah, takut, dan panik. Namun, Jibril memberikan kekuatan dengan membacakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran, yang mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta manusia dan pelindungnya. Muhammad yang menjadi rasul kemudian, setelah Jibril pergi, kembali ke rumah dengan tubuh gemetar dan keringat dingin, khawatir akan nasibnya. Namun, istrinya, Sayyidah Khadijah, dengan penuh kasih dan pengertian, menyelimutinya dan meyakinkannya bahwa Allah tidak akan membiarkannya terhina. Khadijah juga membawa Muhammad bertemu dengan pamannya, Warakah bin Naufal, yang mengkonfirmasi bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Setelah turunnya wahyu pertama, beberapa hari lamanya tidak ada wahyu berikutnya. Hal ini membuat Muhammad gelisah dan sedih, tetapi juga sebagai sarana untuk menenangkan diri dan memperkuat keyakinannya sebagai utusan Allah. Kemudian, pada suatu hari, ketika sedang berjalan, Muhammad mendengar suara dari langit yang mengarahkannya kepada malaikat di Gua Hira. Ini adalah wahyu kedua, memerintahkan untuk bangun dan memberikan peringatan tentang Tuhan yang Maha Agung. Dengan turunnya ayat-ayat ini, tugas Rasulullah semakin jelas, untuk mengajak umatnya untuk mengagumi Allah, beribadah dengan tulus, dan patuh pada semua perintahnya. Dengan turunnya wahyu-wahyu berikutnya, dimulailah perjuangan jihad untuk menyebarkan dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, fase pertama dakwah Islam membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh inspirasi. Dakwah dimulai dengan langkah-langkah hati yang tenang dan penuh ketulusan. Kota Mekah menjadi saksi bisu dari keberanian yang tak terduga, di mana Rasulullah mengembangkan dakwahnya secara rahasia selama 3 tahun pertama. Ketika Rasulullah berdiri di depan tantangan yang besar, dengan kelemahan fisik dan perbedaan prinsip yang begitu mencolok dengan masyarakat sekitarnya yang hidup dalam kesirikan, beliau tidak putus asa. Dakwahnya dimulai dengan cerdas dan penuh kasih, mengarahkan pesan Islam kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya yang dianggap memiliki tanda-tanda kebaikan dalam diri mereka. Rasulullah tidak hanya menyeru kepada mereka, tapi juga menjaga hati mereka. Dalam hari-hari pertama dakwahnya, beliau menyaksikan sejumlah orang yang menerima ajarannya dengan keyakinan yang dalam dan penuh penghormatan. Mereka adalah pionir Islam, dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun, generasi pertama yang memeluk Islam dengan penuh keberanian dan kesetiaan. Di antara mereka, terdapat sosok-sosok luar biasa seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib yang masih kecil pada saat itu namun dipelihara oleh Rasulullah, serta Abu Bakar As-Siddiq yang mempersembahkan segala kebaikan dan kemuliaan untuk dakwah Islam. Melalui ketekunan dan keberanian mereka, dakwah Rasulullah cepat menyebar dan memperoleh hasil yang gemilang. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi, bergabung dalam cahaya Islam yang sedang berkembang. Selanjutnya, satu persatu dari masyarakat Quraisy dan penduduk Mekah mulai mengenal dan mengadopsi ajaran Islam. Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul al-As'id,
Arkam bin Abi Arkam, serta banyak lagi menjadi saksi dari perubahan hati yang menakjubkan. Mereka semua menerima Islam dengan hati yang terbuka, meskipun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, karena dakwah Rasulullah disampaikan secara pribadi dan rahasia kepada mereka. Sementara itu, wahyu terus turun, menghidupkan hati mereka dengan ayat-ayat suci yang penuh kelembutan, memberikan pengharapan akan surga dan peringatan akan neraka. Dalam kebersamaan mereka, tumbuhlah ikatan ukhuwah yang erat dan semangat tolong-menolong yang memperkuat iman mereka. Mereka melakukan ritual ibadah salat sebagai fondasi pertama dalam mengukuhkan iman mereka, mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam setiap langkah hidup mereka. Dengan tekad yang teguh dan cinta yang mendalam pada ajaran ilahi, mereka melangkah maju, menyinari dunia dengan cahaya Islam yang bersinar terang. Pada masa itu, salat belum 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang. Namun, mereka tetap mempraktikkan salat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 55. Mereka melakukan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan semangat, sambil menyembunyikannya dari masyarakat. Meskipun awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lambat laun berita tentang ajaran Rasulullah mulai menyebar di kalangan Quraisy. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan, menganggapnya sebagai upaya biasa untuk mempertahankan nilai keberagaman. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai khawatir akan pengaruh yang semakin kuat dari ajaran Rasulullah. Setelah lebih dari 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Inilah fase baru dalam dakwah Rasulullah, yang ditandai dengan wahyu Allah yang mendorongnya untuk memperingatkan keluarga dekatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah dengan penuh keberanian mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim, menyampaikan misinya dengan penuh keyakinan dan ketegasan. Dia memberikan peringatan kepada mereka tentang akhirat dan kebutuhan untuk bertawakal kepada Allah. Keluarganya, termasuk Abu Talib, memberikan dukungan dan janji untuk melindunginya, meskipun ada yang masih ragu. Abu Talib dengan tegas menyatakan kesetiaannya, sementara Abu Lahab mencoba menghalang-halangi Rasulullah. Namun, Abu Talib tetap teguh dalam janjinya untuk selalu melindungi Rasulullah dari segala ancaman. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah dan petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mengagumkan ketika Abu Talib memberikan dukungan kepada Rasulullah, meskipun ia sendiri belum siap untuk memeluk agama Islam. Rasulullah kemudian pergi ke Bukit Safa dan memanggil kaum Bani Fiera dan Bani Tak, dan tanpa menunggu lama, mereka berkumpul, bahkan yang terhalang pun mengutus utusan untuk mengetahui apa yang terjadi. Abu Lahab pun turut hadir di antara mereka. Rasulullah bertanya kepada mereka dengan penuh kepedulian, "Wahai manusia, bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahu bahwa ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita dari balik gunung? Apakah kalian akan percaya padaku?" Tanpa ragu, mereka menjawab dengan yakin, "Tentu saja, wahai Muhammad, kami mengenalmu sebagai orang yang paling jujur di antara kami." Rasulullah kemudian menyampaikan pesan yang sangat penting, bahwa ia adalah pemberi peringatan kepada mereka sebelum datangnya musuh-musuh yang kuat. Namun, Abu Lahab malah mengejeknya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang menegaskan kebenaran risalah Nabi, seperti dalam surah Al-Lahab. Ini adalah momen penting dalam sejarah, ketika seruan dakwah Rasulullah kepada kerabatnya menjadi pembicaraan di masyarakat. Allah pun menegaskan misi dakwah Rasulullah melalui wahyunya, seperti dalam surah Al-Hijr. Rasulullah dengan berani menyampaikan pesan tauhid kepada seluruh masyarakat, menjelaskan kebatilan penyembahan berhala dan menyatakan bahwa itu adalah kesesatan. Meskipun itu menimbulkan kemarahan di kalangan mereka, namun mereka tidak bisa mengabaikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Reaksi mereka menunjukkan pemahaman bahwa misi keimanan Rasulullah adalah untuk menghapuskan segala bentuk kesesatan dan penindasan, serta mengajak mereka untuk tunduk sepenuhnya kepada ajarannya. Inilah saatnya bagi mereka untuk meninggalkan kekuasaan dan kesombongan, serta memilih ketundukan mutlak kepada ajaran yang membawa mereka menuju kebenaran. Dengan ini,
Mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman dan kesesatan yang selama ini mereka lakukan. Mari kita renungkan sejenak tentang kebesaran kemarahan yang melanda masyarakat Quraisy terhadap misi dakwah yang diemban oleh Rasulullah. Meskipun dihadapkan dengan tantangan yang besar, mereka masih terus mencari solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak mulianya, menjadi sebuah kebingungan bagi mereka karena kebesaran kepribadiannya yang belum pernah mereka temui sebelumnya dalam sejarah nenek moyang mereka. Mereka berusaha menemukan jalan keluar dengan cara yang diplomatis, dengan berupaya membujuk pamannya, Abu Talib, untuk mencegah dakwah Rasulullah. Meskipun Rasulullah memiliki kedudukan yang amat mulia, Abu Talib dengan tegas menolak permintaan mereka. Hal ini memungkinkan Rasulullah untuk terus menyampaikan dakwahnya. Namun, kebingungan Quraisy semakin mendalam, terutama menjelang musim haji. Mereka merasa perlu memberikan citra negatif terhadap Rasulullah agar tidak berhasil menyampaikan dakwahnya kepada para jamaah haji. Setelah berembuk dengan waktu yang cukup lama, mereka sepakat untuk menjuluki Rasulullah sebagai tukang sihir. Meskipun awalnya terdapat penolakan dari beberapa pihak, namun akhirnya mereka terpaksa menerima julukan tersebut sebagai opsi terbaik yang mereka miliki. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah bukti kebesaran dakwah Rasulullah. Meskipun diberi julukan yang menyakitkan hati, dakwah beliau tetap menyebar dengan pesat. Islam mampu merubah ikatan keluarga, mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan menumbuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam upaya mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah, Quraisy melakukan berbagai upaya, termasuk ejekan, hinaan, dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Namun, semua upaya itu tidak mampu menghalangi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang memperkuat dakwah Rasulullah, seperti surat Al-Kafirun yang menegaskan bahwa kita semua memiliki keyakinan yang berbeda, namun hendaknya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah, sudah beberapa bulan berlalu, namun kami belum melihat hasil dari upaya kita. Kini, kaum Quraisy yang tidak percaya kembali berkumpul untuk merundingkan langkah-langkah selanjutnya. Dalam musyawarah yang dipimpin oleh Abu Lahab, mereka sepakat untuk menggunakan kekerasan terhadap Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Namun, tidak semua dari mereka berani melaksanakan tindakan kekerasan tersebut. Mereka menyadari kedudukan yang mulia yang dimiliki Rasulullah di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Tidak hanya itu, Rasulullah juga dilindungi oleh pamannya, Abu Talib, seorang tokoh yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Hanya sedikit tokoh yang penuh kedengkian yang berani mengganggu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Meskipun Rasulullah menerima perlakuan yang menyakitkan dari Abu Lahab dan kawan-kawannya, beliau tetap sabar dan penuh kasih. Pada suatu ketika, Rasulullah melakukan salat di hadapan Ka'bah, sementara di sebelahnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy berkumpul. Saat beliau sedang bersujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut unta yang baru saja disembelih, kemudian dilemparkan ke atas badan Rasulullah. Meskipun demikian, beliau tetap teguh dalam sujudnya. Fatimah, anaknya, akhirnya datang dan membersihkan kotoran tersebut dari tubuh beliau dengan penuh kasih sayang. Selain perlakuan terhadap Rasulullah, penyiksaan dan penindasan terhadap kaum lemah juga sangat keras dan menakutkan. Misalnya, pamannya, Utsman bin Affan, saat masuk Islam, tubuhnya dimasukkan ke dalam tikar, digulung, dan diberi asap di bawahnya. Musyab bin Umair, setelah masuk Islam, diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan, membuat kehidupannya sangat sengsara, meskipun sebelumnya hidup dalam kemewahan. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah, ketika masuk Islam, oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, dirinya diikat dengan tali di lehernya, lalu diperintahkan anak-anak untuk menariknya mengelilingi Ka'bah.
Perlakuan ini menunjukkan kekejaman yang tidak manusiawi. Pada suatu hari yang cerah di musim panas, Bilal merasa dirinya terhempas keluar dan jatuh ke tanah. Sebuah batu besar diletakkan di dadanya oleh mereka yang berusaha memaksanya untuk meninggalkan keyakinannya. Namun, Bilal tidak gentar. Meskipun dihadapkan pada ancaman dan siksaan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Allahu Ahad, begitulah yang terus diucapkannya. Dia memperkuat dirinya dengan mengucapkan keesaan Allah, meski ditempatkan dalam situasi yang sulit. Lalu datanglah Abu Bakar, yang dengan belas kasihan menebus Bilal dari perbudakan dengan sejumlah uang. Ini adalah tindakan mulia yang membebaskan Bilal untuk hidup dalam kebebasan. Ketika Ammar bin Yasir dan orang tuanya masuk Islam, mereka menghadapi siksaan yang sangat berat dari orang-orang musyrik. Namun, mereka bertahan dengan kuat atas kepercayaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka dan memberi mereka pesan penuh semangat. Sabarlah, wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga. Yasir, ayah Ammar, meninggal karena tak kuasa menahan siksaan. Sedangkan ibunya, Sumayyah atau Ummu Ammar, menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam ketika Abu Jahal menusuknya dengan tombak karena dia tidak mau menyerah pada tekanan dan tetap teguh pada keyakinannya. Ammar sendiri, putra mereka, terus disiksa tanpa ampun oleh orang-orang musyrik. Namun, meski dihadapkan pada pilihan yang sulit, dia memilih bertahan dan tidak mengkhianati agamanya. Akhirnya, dengan hati yang penuh penyesalan dan penuh air mata, Ammar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta maaf. Dalam kesedihan dan penyesalan, dia menyadari kebenaran dan kembali kepada jalan yang benar. Setelah itu, Allah menurunkan ayatnya, yaitu surat An-Nahl ayat 106, yang mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan iman dalam segala situasi. Ayat tersebut mengatakan bahwa barang siapa yang pada awalnya telah beriman kepada Allah, namun kemudian terpaksa untuk menyembunyikan keislamannya atau bahkan dipaksa untuk menyalahkan iman mereka, maka mereka tidak akan dimurkai oleh Allah. Allah mengetahui keadaan hati mereka yang tetap kuat dalam iman, meskipun mereka terpaksa berpura-pura tidak beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita ambil inspirasi dari kisah para sahabat, seperti Khabbab bin Junairah dan sahabat-sahabat lainnya. Meskipun mereka menghadapi berbagai bentuk siksaan atas keberanian mereka dalam memilih iman, mereka tetap teguh dan kokoh dalam keyakinan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa mengikuti jalan kebenaran tidak selalu mudah, namun kekuatan iman akan membawa kita melaluinya. Dalam menghadapi penindasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kebijakan bijaksana. Dia menginstruksikan para sahabat untuk tidak secara terang-terangan mengumumkan keislaman mereka, baik dalam kata maupun perbuatan. Mereka juga diperintahkan untuk berkumpul secara rahasia demi menjaga keselamatan mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik fisik antara kaum muslim dan musyrikin yang dapat mengganggu proses pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah mengetahui bahwa kekuatan kaum muslim pada saat itu masih lemah, dan tindakan hati-hati seperti ini menjadi langkah bijak untuk menjaga keberlangsungan dakwah dan pembinaan umat Islam. Seiring dengan dakwah dan ibadah yang terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjalin pertemuan rahasia di rumah Al-Maksumi, yang terletak di bukit, tempat yang jarang diperhatikan oleh orang-orang musyrik. Di sana, bersama para sahabatnya, beliau berdiskusi dan memperkuat ikatan persaudaraan. Saudara-saudaraku yang dikaruniai rahmat Allah, pada awalnya tekanan yang dirasakan oleh kaum muslimin dari pihak kafir masih tergolong ringan. Namun, semakin mendekati pertengahan tahun kelima kenabian, perlakuan terhadap mereka menjadi semakin keras. Hal ini mendorong mereka untuk mencari perlindungan dan tempat aman guna menjaga agama mereka. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama dari kalangan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke negeri Habasyah, yang saat itu dikenal sebagai Ethiopia. Dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Meskipun dikejar oleh orang-orang kafir hingga ke tepi pantai, mereka berhasil berlayar ke negeri Habasyah dan mendapatkan perlindungan dari penguasa setempat. Di sana, mereka hidup dengan damai dan mendapat perlindungan dari pemerintah setempat. Namun,
Pada bulan Syawal tahun yang sama, mereka mendapat kabar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun, ketika mereka hampir tiba di Mekah, ternyata kabar tersebut ternyata salah. Ketika kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Rombongan kedua ini terdiri dari 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin mendapat perlindungan dari Raja Habasyah, mereka mengirim dua utusan, Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah, dengan membawa hadiah-hadiah berharga untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Namun, berkat kebijaksanaan Raja Najasyi dan kepiawaian para sahabat, seperti Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara, upaya tersebut tidak berhasil, karena Raja Najasyi memahami hakikat Islam yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, upaya orang-orang musyrik untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah gagal total. Allah yang Maha Pengasih telah memberikan pertolongan dalam berbagai cara. Kaum kafir Quraisy telah berusaha dengan segala cara untuk menghentikan penyebaran ajaran Rasulullah, namun upaya mereka selalu berujung pada kegagalan. Mereka bahkan mencoba menggunakan pamannya sendiri, Abu Talib, untuk mengancam dan memerangi Rasulullah. Namun, meskipun ancaman tersebut dianggap serius, Rasulullah dengan tegas menegaskan tekadnya. Dengan penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku hancur bersamanya." Melihat keteguhan Rasulullah, Abu Talib kembali bersemangat untuk melindungi keponakannya. Ia dengan mantap berkata, "Pergilah, wahai keponakanku, dan sampaikanlah apa yang kamu yakini. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Di lain waktu, kaum kafir Quraisy mencoba lagi dengan tawaran yang lebih menyakitkan. Mereka datang dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan untuk ditukar dengan Rasulullah, yang mereka ingin bunuh. Namun, tawaran yang bodoh itu ditolak mentang-mentang oleh Abu Talib. Dalam setiap ujian dan rintangan, kebenaran dan keteguhan hati Rasulullah serta perlindungan Allah selalu hadir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam perjalanan kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada ujian dan tantangan yang mungkin terasa berat. Namun, di balik setiap kesulitan, ada pelajaran berharga dan kekuatan yang kita dapatkan. Pada suatu waktu, kaum Quraisy yang belum mengenal cahaya kebenaran telah terjerumus dalam kegelapan kekafiran. Mereka bahkan merencanakan untuk mengakhiri kehidupan Rasulullah, utusan Allah, yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Namun, Allah yang Maha Pemurah senantiasa melindungi hamba-Nya yang terkasih. Meskipun terjadi berbagai upaya untuk membahayakan Rasulullah, kehendaknya tak terbendung. Sebuah riwayat yang terkenal adalah ketika Abu Jahal berusaha melukai Rasulullah ketika beliau sedang sujud dalam ibadah. Namun, rencana jahat itu digagalkan oleh Allah, yang mengirim seekor unta besar untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Di tengah intimidasi dan tekanan yang dialami kaum muslim oleh Quraisy, Allah membawa sinar harapan. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, memeluk Islam. Peristiwa ini terjadi setelah Hamzah mendengar perlakuan kasar Abu Jahal terhadap Rasulullah, yang membuatnya mengucurkan darah. Ketika Hamzah menyatakan keislamannya, ia langsung menghadapi Abu Jahal dengan keberanian yang luar biasa, menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk penindasan dalam agama yang benar. "Wahai Abu Jahal, apakah engkau yang telah mencemooh keponakanku, padahal aku telah memeluk agamanya?" Meskipun pada saat itu Hamzah belum memeluk Islam, namun engkau telah bertindak dengan kekejaman yang tidak terampuni. Tindakan kasarmu telah menyentuh hati yang penuh kepedulian, dan itu tidak bisa diabaikan. Dengan penuh keberanian, Hamzah mengambil tindakan yang tepat. Ia memukulmu dengan busur panah, hampir saja membuat kita tergelincir ke dalam pertikaian massal. Namun, dengan bijaksana, Abu Jahal segera menghentikan kekerasan itu. Ia mengakui kesalahannya,
menyadari bahwa perilakunya terhadap Rasulullah telah menyakitkan hati yang penuh kasih dan pengabdian. Dengan kepahlawanan dan tekadnya, Hamzah menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran dan keadilan tidak akan pernah tertindas oleh kegelapan kejahatan. Meskipun situasinya hampir mengarah pada konflik massal, namun akhirnya kebijaksanaan dan keberanian menang, dan Hamzah membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada iman dan ketulusan hati. Hai saudara-saudaraku yang dikaruniai rahmat dan disayang Allah, bicara tentang cahaya lain yang turut bersinar dalam kebenaran Islam, kita tidak bisa melupakan perjalanan keimanan Umar bin Khattab. Pada tahun ke-6 kenabian, ia memeluk Islam, hanya 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, mengucapkan kalimat syahadat. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah, memohon agar salah satu dari 2 orang yang lebih dicintainya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, masuk Islam. Dan dengan penuh kasih, Allah memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang teguh dan kuat. Tubuhnya besar dan kekuatannya luar biasa. Pada awalnya, sebelum memeluk Islam, ia bersikap kasar terhadap umat Muslim. Namun, di dalam hatinya, ia seringkali bergejolak antara kepatuhan pada tradisi nenek moyangnya dan kagumnya akan kekuatan dan keteguhan hati umat Muslim. Suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar berjalan dengan niat menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Abdullah an-Nahum al-Adawi. Abdullah bertanya, "Kemana kau hendak, jahai Umar?" Umar menjawab dengan keinginan membunuh Rasulullah. Namun, Abdullah menyarankan agar Umar mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, termasuk meninggalkan agama asalnya. Abdullah kemudian mengungkapkan berita yang lebih mengejutkan, bahwa saudara perempuan dan ipar Umar telah meninggalkan agama mereka. Mendengar hal itu, Umar segera bergegas ke rumah adiknya. Di sana, ia menemukan Fatimah, saudara perempuannya, dan suaminya sedang belajar Al-Quran dari seorang pengajar. Inilah titik baliknya. Umar disentuh oleh kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Dan dengan penuh kerendahan hati, ia memilih untuk memeluk Islam, meletakkan pedangnya yang tadinya terhunus untuk melawan, dan membuka hatinya pada cahaya petunjuk Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, setelah mengalami berbagai kegagalan dalam upaya mereka, akhirnya kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mengakhiri nyawa Rasulullah. Dikisahkan dalam berbagai riwayat, para pemimpin Quraisy melakukan berbagai usaha untuk menghabisi Rasulullah. Namun, setiap upaya mereka selalu berujung pada kegagalan. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi Rasul-Nya yang terkasih. Salah satu peristiwa terkenal terjadi ketika Abu Jahal berusaha melemparkan batu ke arah Rasulullah ketika beliau sedang dalam sujud dalam sholat pada hari yang telah ditentukan. Namun, Allah dengan kasih-Nya selalu memelihara keselamatan dan kehormatan Rasulullah dari segala ancaman yang datang. Suatu hari, Rasulullah datang ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat, seperti yang biasanya dilakukannya. Ketika itu, Abu Jahal, sesuai dengan rencananya yang jahat, mengambil sebongkah batu dan mendekati Rasulullah dengan niat untuk melemparkan batu tersebut ke arahnya. Namun, sebelum dia sempat melaksanakan rencananya, Abu Jahal tiba-tiba berubah pikiran. Beberapa waktu kemudian, Abu Jahal kembali kepada teman-temannya yang merupakan kaum kafir lainnya dengan wajah pucat pasi. Teman-temannya bertanya kepadanya dengan heran, "Mengapa, wahai Abdul Hakam? Mengapa, wahai Abu Jahal?" Kemudian, Abu Jahal menjawab dengan gemetar, "Ketika aku hampir melaksanakan rencanaku, tiba-tiba seekor unta yang sangat besar muncul di hadapanku. Unta itu begitu besar dan ganas, aku belum pernah melihat unta sebesar dan sekuat itu sebelumnya. Hampir-hampir unta tersebut menerkamku." Hai saudara-saudaraku yang dikaruniai rahmat Allah, di tengah hiruk-pikuk intimidasi dan tekanan yang melanda kaum muslimin dari pihak kafir Quraisy, timbul sinar harapan yang menerangi jalan kita. Harapan itu datang dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam kepelukan agama Islam. Sebagai paman Rasulullah, beliau memilih untuk menapaki jalan kebenaran pada akhir tahun ke-6 kenabian.
Keputusan Hamzah untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang datang begitu saja. Ia tergerak oleh kepedulian dan kecintaannya pada Rasulullah, setelah mendengar perlakuan kejam yang dialami oleh beliau dari tangan Abu Jahal yang telah menganiayai Rasulullah dengan cara memukulkan sebuah batu pada bagian kepala Rasulullah hingga mengucurkan darah. Tiba-tiba, datanglah Hamzah, seorang lelaki gagah dan terpandang di suku Quraisy, yang baru saja pulang dari berburu. Dengan langkah mantap, ia mencari Abu Jahal untuk menegakkan keadilan atas perlakuan kasarnya. Setelah berhasil menemui Abu Jahal, Hamzah dengan tenang melihat ke arahnya. Sementara itu, Umar mendengar pembicaraan dari jauh dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah suara yang saya dengar tadi?" Mereka menjawab, "Tidak ada yang khusus, hanya obrolan kami berdua," kata salah satu adik Umar. Umar, yang tidak pernah mengambil remeh hal, berkata, "Saya rasa, kalian telah keliru meninggalkan jejak ajaran nenek moyang kita." Ia terus berkata dengan penuh keyakinan, "Bagaimana jika kebenaran sejati tidak hanya terbatas pada pemahaman agamamu?" Mendengar kata-kata itu, Umar dengan tegas menendang iparnya, yang terjatuh dan terluka. Fatimah segera datang dan membantu suaminya yang berdarah. Namun, ia pun menjadi korban ketika wajahnya ditampar dengan kekerasan. Dengan penuh keberanian, Fatimah berkata kepada Umar, "Jika kebenaran tidak hanya ada dalam agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya." Melihat saudara perempuannya dalam kondisi terluka, Umar merasa terpanggil oleh penyesalan dan rasa malu. Tanpa ragu, ia meminta lembaran Al-Quran untuk memberikan ketenangan dan harapan pada Fatimah. Namun, dengan lembut Fatimah menolaknya, menjelaskan bahwa Al-Quran harus disentuh dengan kesucian hati dan tubuh yang telah disucikan. Fatimah mengingatkan Umar bahwa mushaf Al-Quran harus dihormati dengan penuh kesucian. Dia menasihatinya untuk mandi sebelum menyentuhnya. Umar, dengan penuh pengertian dan hormat pada petunjuk adiknya, segera menuruti saran tersebut. Setelah membersihkan diri, dia merasa siap untuk menyentuh lembaran Al-Quran yang mulia. Dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan, Umar membaca lembaran Al-Quran. Di awalnya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengakui keindahan dan keagungan nama-nama Allah yang suci. Saat ia melanjutkan membaca, ayat-ayat Al-Quran memberinya ketenangan dan kejelasan. Ketika ia sampai pada ayat Taha ayat 14, dia mengalami momen pencerahan yang mendalam. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku," ucap Umar, dengan penuh kekaguman atas keindahan dan kebenaran dalam kata-kata tersebut. Dengan penuh pengagumannya pada ajaran Islam yang mulia, Umar menyadari betapa pentingnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Dia merasa terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Umar pun dengan tulus memohon petunjuk kepada Allah untuk terus menuntun langkahnya. Umar berkata, "Betapa indah dan mulianya ucapan ini tunjukkan padaku di mana Muhammad." Saudara-saudaraku yang disayang dan dirahmati Allah, dalam suatu kejadian yang membangkitkan semangat, Khobab bin Art yang sebelumnya tak terlihat, tiba-tiba muncul dari dalam rumah dengan antusias. Dengan penuh harapan, ia berkata kepada Umar, "Wahai Umar, bersukacitalah. Saya yakin bahwa doa yang Rasulullah panjatkan pada malam Kamis yang lalu adalah untukmu." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Saya yakin doa Rasulullah itu untukmu, wahai Umar." Sekarang, Rasulullah berada di sebuah rumah di kaki Bukit Sofa. Kemudian, dengan semangat yang membara, Umar bin Khattab segera bergegas menuju rumah tersebut, pedangnya tergenggam erat. Ketika tiba di sana, ia mengetuk pintu dengan tegas, menunjukkan keberanian yang tak terbantahkan. Ketika seseorang dari dalam rumah berusaha melihat melalui celah pintu, dia melihat Umar bin Khattab dengan sikap yang teguh, bersama dengan pedangnya yang berkilauan. Tanpa ragu, orang itu memberitahu Rasulullah dan mereka segera berkumpul.
Hamzah, dengan penuh kearifan, bertanya apa yang terjadi, dan orang itu menjawab bahwa Umar berada di luar pintu. Hamzah kemudian berkata dengan bijak, "Bukalah pintu untuk Umar. Jika dia datang membawa kebaikan, mari kita sambut. Namun, jika dia datang dengan niat jahat, kita harus bertindak." Rasulullah memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar, dan dengan cekatan, Hamzah segera melakukannya, membawanya untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Setibanya di hadapan Rasulullah, Rasulullah dengan lembut memegang jubah Umar dan gagang pedangnya. Dengan suara yang penuh cinta dan kepedulian, Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau akan terus bertindak seperti ini hingga mendatangkan kehinaan dan azab Allah, seperti yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, ini Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan kehadiran Umar bin Khattab." Dengan kata-kata yang penuh makna tersebut, Rasulullah menggugah hati Umar untuk merenungkan perbuatannya dan menguatkan tekadnya untuk mengabdi kepada Islam dengan lebih baik lagi. Tatkala Umar mengucapkan kalimat itu, air matanya mengalir. Dengan penuh keyakinan, ia berseru, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut dengan sorakan gemuruh oleh mereka yang berada di sekelilingnya. Suara takbir mereka bergema di rumah itu dan mencapai Masjidil Haram, menyambut kedatangan Umar ke dalam Islam dengan hangat. Umar bin Khattab, dengan penuh keberanian, memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai seorang Muslim, menciptakan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Namun, bagi kaum muslimin, kedatangan Umar menjadi berita yang menggembirakan. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya masuk Islam dengan hati-hati dan merahasiakannya karena takut akan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, Umar tampil dengan keberanian yang luar biasa. Tanpa ragu, ia keluar ke tengah-tengah masyarakat dengan pedangnya di tangan, mengumumkan keislamannya dengan bangga. Dengan tegas, Umar menantang orang-orang kafir Quraisy, "Wahai kalian, dengarkanlah. Aku, Umar bin Khattab, telah memeluk Islam. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim piatu, maka hadapilah aku." Tidak ada seorang pun dari kaum kafir Quraisy yang berani menantang Umar. Bahkan, Ibnu Mas'ud menyatakan, sebelum kedatangan Umar ke dalam Islam, tidak ada yang berani melaksanakan salat di depan Ka'bah. Umar bin Khattab telah membawa keberanian dan kekuatan baru ke dalam umat Islam, membangkitkan semangat dan kepercayaan diri mereka dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Wahai saudara-saudaraku yang disayangi dan dirahmati oleh Allah, setelah sahabat-sahabat tercinta seperti Hamzah dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridai mereka, bergabung dalam lingkaran Islam, dan semakin bertambahnya jumlah umat muslim, orang-orang kafir Quraisy semakin bingung. Mereka berupaya keras untuk menghalangi dakwah Rasulullah, tetapi kekuatan iman umat Islam terus berkembang. Salah satu bentuk upaya mereka adalah dengan mengirimkan Khutbah bin Rabi'ah untuk bertemu dengan Rasulullah, dengan harapan dapat membuat kesepakatan yang akan menghentikan dakwah beliau. Khutbah yang dikenal dengan panggilan Abu Walid menyampaikan tawaran-tawaran, di antaranya adalah kekayaan yang melimpah jika Rasulullah menginginkannya. Mereka bahkan menawarkan agar Rasulullah menjadi orang terkaya di antara mereka. Selain itu, mereka juga menawarkan kekuasaan, dengan syarat Rasulullah menghentikan dakwahnya. Namun, setelah mendengar tawaran tersebut, Rasulullah dengan hikmah dan kebijaksanaannya membacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran, surat Fussilat ayat 1-5, yang membawa cahaya petunjuk dan kekuatan kepada umat Islam. Ini adalah saat-saat di mana kebenaran dan keadilan menang atas segala tawaran duniawi yang diberikan kepada Rasulullah. Diturunkan dengan anugerah dari Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk mereka yang mengetahui, membawa kabar gembira, serta peringatan. Meski demikian, banyak di antara mereka yang berpaling darinya, enggan mendengarkannya, dan mengatakan, "Hati kami tertutup dan kami tidak mau mendengar apa yang kamu serukan kepada kami." Namun, ketika Abu Walid kembali kepada kaumnya setelah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, dia justru terkagum dan terpesona oleh keindahan pesan yang disampaikan. Namun, sayangnya,
banyak di antara kaumnya yang menuduh Rasulullah telah menyihirnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan disayangi Allah, setelah berbagai upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah, kaum kafir Quraisy menghadapi kegagalan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan boikot terhadap kaum muslimin. Quraisy sepakat untuk memboikot suku Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan melarang segala bentuk interaksi sosial, termasuk pernikahan, perdagangan, kunjungan, dan pembicaraan, kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Kesepakatan untuk melakukan boikot tersebut dicatat dalam lembaran yang digantung di Ka'bah. Akibat dari boikot itu, suku Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi terisolasi, baik yang beriman maupun yang tidak. Mereka terkurung di perkampungan Abu Thalib sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian. Pemboikotan semakin lama semakin keras. Makanan yang masuk atau dijual di Mekah selalu diborong oleh kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin mengalami kelaparan luar biasa. Mereka hanya makan apapun yang bisa mereka temukan, bahkan kulit binatang, selama 3 tahun berada dalam boikot tersebut. Pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, akhirnya terjadi pembatalan pemboikotan. Rasulullah memberitahu Abu Thalib bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut, hingga hanya tersisa sedikit yang tersimpan, termasuk kalimat zikir dan lafaz-lafaz Allah. Abu Thalib menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, "Jika Muhammad berdusta, kami akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian terhadapnya. Namun jika dia benar, hendaklah kalian menghentikan pemboikotan dan kezaliman kalian terhadap kami." Ketika Mut'im berusaha untuk merobek lembaran perjanjian boikot itu, ia sangat kaget karena lembaran itu sudah dimakan oleh rayap. Yang tersisa di dalamnya hanya sebuah kalimat, "Bismika Allahumma." Dengan namamu, ya Allah, dan apa yang padanya terdapat kata Allah tidak dimakan oleh rayap. Dengan demikian, pemboikotan itu berakhir. Keluarlah Rasulullah dari perkampungan, meskipun orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang sangat jelas. Namun, mereka, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 2, dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Meskipun demikian, Rasulullah dan kaum muslimin kembali kepada kehidupan mereka dengan semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun orang-orang kafir telah memperbaiki kota, mereka tetap berupaya menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan disayang Allah, setelah melalui masa-masa pembahitan yang panjang dan penyiksaan yang luar biasa, Rasulullah memasuki masa-masa kesedihan yang tak terduga, yang dikenal sebagai Amul Huzn, atau Tahun Duka Cita. Tahun Duka Cita ini dimulai dengan wafatnya Abu Thalib, sang paman yang selalu melindungi Rasulullah. Meskipun begitu, Rasulullah terus melangkah dengan keyakinan dan kekuatan, menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi cobaan hidup. Abu Thalib, paman tercinta Rasulullah, mulai mengalami sakit yang semakin sering dan berat seiring berjalannya waktu. Akhirnya, pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, beliau meninggalkan dunia ini. Namun, meskipun beliau telah meninggalkan kita, kisah kebaikan dan kebijaksanaannya tetap terpatri dalam hati kita. Dalam riwayat yang syahih, disebutkan bahwa ketika beliau berada di ambang kematian, Rasulullah datang untuk menghibur dan mendoakan kebaikan baginya. Namun, di sampingnya berdiri Abu Jahal, menimbulkan keraguan dan pertentangan. Rasulullah dengan lembut berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat, La ilaha illallah, kalimat yang akan membela engkau di hadapan Allah." Namun, meskipun mendengar kata-kata Rasulullah, Abu Thalib tetap teguh pada keyakinannya. Walaupun Abu Thalib meninggalkan dunia dalam kekafirannya, kita tetap berdoa agar Allah memberikan ampunan kepadanya, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 113. Hal ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas penuh dalam memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Selanjutnya, kami mengenang wafatnya Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Rasulullah, hanya 2 bulan setelah kepergian Abu Thalib. Beliau meninggalkan dunia pada tahun ke-10 kenabian, di usia 65 tahun.
Pada saat itu, Rasulullah berusia 50 tahun, dan Khadijah adalah istri yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa-masa awal dakwah yang penuh tantangan, Khadijah dengan penuh pengorbanan menyertai Rasulullah, bahkan mengorbankan diri dan harta demi kelangsungan dakwahnya. Rasulullah sendiri memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap Khadijah, menyebutnya sebagai sumber kekuatan dan penyokong yang tak tergantikan. Khadijah mempercayai Rasulullah saat orang-orang kufur meragukannya. Dia mendukung dan meyakini Rasulullah saat dia dilecehkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bahkan, Khadijah rela menyerahkan harta bendanya demi dakwah Rasulullah, bahkan saat orang lain mencoba menghalangi dakwahnya. Dan karena keimanan dan pengorbanannya, Allah memberikan keturunan lewat Khadijah kepada Rasulullah, sementara yang lain tidak mendapatkannya. Kehilangan Abu Talib dan kemudian Khadijah adalah duka yang sangat besar bagi Rasulullah. Kehadiran mereka berdua selama ini telah memberikan dukungan yang tak tergantikan dalam kehidupan Rasulullah. Namun, di tengah tekanan dan ancaman yang semakin membesar dari orang-orang kafir, Rasulullah mencoba hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan sambutan yang baik. Namun, kenyataannya, penduduk Taif tidak ramah, bahkan memperlakukannya dengan kasar melebihi dari apa yang dia alami di Mekah. Bahkan para sahabatnya pun mengalami perlakuan yang keras. Namun, di tengah duka dan kesulitan, pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zuma. Saudah telah lama memeluk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua. Ini adalah langkah baru dalam perjalanan Rasulullah, menunjukkan keteguhan hatinya dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, serta kesanggupannya untuk terus bergerak maju demi tegaknya agama Allah. Dia adalah seorang istri yang luar biasa, menyertai suaminya, Sakran bin Amr, dalam perjalanan hijrah ke Habasyah setelah keduanya memeluk Islam. Meskipun Sakran meninggal di sana, Saudah tetap tabah. Setelah kembali ke Mekah dan masa iddahnya selesai, Rasulullah dengan penuh kasih dan bijaksana menikahinya. Saudah menjadi istri pertama setelah Khadijah, memberikan inspirasi bagi fase dakwah berikutnya. Fase dakwah ketiga, Rasulullah memperluas jangkauan pesan Islamnya di luar Mekah pada tahun ke-10 kenabian, di bulan Syawal. Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Harisah, perjalanan mereka membawa harapan kemanapun mereka pergi. Saat mencapai Taif, meskipun tidak diterima dengan tangan terbuka, Rasulullah tetap bertekad menyampaikan pesan cinta dan kedamaian Islam. Meskipun ditolak dan diserang, Rasulullah tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Bahkan saat terluka, beliau tetap memberikan cahaya kepada mereka yang mencoba memadamkannya. Di bawah pohon anggur, di bawah naungan kasih sayang Allah, Rasulullah menyampaikan segala kegundahan dan kesedihan kepada Tuhannya. Allah yang Maha Pengasih, pada-Mu aku bergantung dalam segala kesulitan dan kelemahan manusia. Engkaulah satu-satunya tempat aku berharap bantuan dan pertolongan. Kepada-Mu aku bermohon, ya Allah. Allahumma ilaika ashilati wahavati anas ya ahamaruhimin anta robul musta'in wa anta robi ila man takiluni ila bidin ya ta'aimuni am ila tuvin lam takon bika alaitu kahiyala. Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan segala kelemahanku, ketidaksia-siaan strategiku, dan rasa hina di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih, yang memiliki kasih tak terbatas. Engkau adalah Tuhan bagi yang lemah, Engkau adalah Tuhanku yang akan aku serahkan segala urusanku, entah kepada yang jauh dan berwajah masam, atau bahkan kepada musuh yang mengancam. Selama Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak takut akan segala yang menimpaku. Namun, lebih dari segala hal, aku mengharap ampunan Mu, yang lebih luas dari segala yang kuharapkan. Aku berlindung pada cahaya wajah Mu, yang menerangi kegelapan, membuat segala urusan baik, di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan disayangi Allah, ada dua anak dari pemilik kebun, Robiah, yang melihat keadaan Rasulullah dan Zaid dengan penuh kasih. Mereka memanggil budak mereka yang bernama Adas, seorang Nasrani, untuk memberikan segenggam anggur kepada Rasulullah. Sang budak pun memetiknya dan memberikannya dengan penuh hormat. Rasulullah pun menerima dengan membaca bismillah sebelum memakannya.
Mendengar ucapan tersebut, Adas berkomentar bahwa itu bukan ucapan dari penduduk negeri itu. Rasulullah bertanya asal dan agama Adas. Adas menjawab bahwa dia berasal dari Nino dan beragama Nasrani. Rasulullah pun menyampaikan bahwa Nino adalah kampungnya seorang Nabi Soleh, Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi salam. Adas pun sangat terkejut mendengarnya dan mengakui bahwa dia juga seorang Nabi. Dia bahkan mencium kepala, tangan, dan kaki Rasulullah sebagai tanda penghormatan. Adas segera menceritakan hal ini kepada tuannya, yang sangat kaget dan mengingatkan Adas agar tidak meninggalkan agamanya karena agama Adas lebih baik daripada agama orang yang dikisahkan Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah, dengan hati yang penuh kasih dan kepedulian yang mendalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah di tengah perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril beserta malaikat penjaga gunung yang setia menunggu perintah Rasulullah. Mereka siap, tanpa ragu, untuk memenuhi setiap tugas yang diperintahkan, bahkan jika itu berarti menggerakkan gunung-gunung di Mekah atau menghadirkan bencana kepada penduduknya. Namun, dengan hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kata-kata yang menginspirasi. Beliau berkata, "Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka anak-anak dan keturunan yang akan menyembah Allah semata, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan perlindungan dari Al-Mu'in bin Adi. Keteguhan beliau dalam berdakwah tidak tergoyahkan oleh perlakuan buruk yang dialaminya. Sebaliknya, beliau tidak pernah mengambil tindakan balas dendam atau menginginkan kehancuran bagi kaumnya. Karena doa-doa beliau, orang-orang di Bani Taif, yang dulunya menolaknya, akhirnya memeluk Islam. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 kenabian Rasulullah, beliau kembali ke Mekah, siap untuk menyampaikan ajaran Islam kepada setiap suku dan individu. Mendekati musim haji, beliau menghadapi penolakan dari banyak suku, tetapi juga menerima sambutan hangat dari beberapa individu, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun usianya masih muda pada saat itu, kehadiran Aisyah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, sebagai salah satu dari banyak momen bersejarah dalam hidup Rasulullah. Di tengah kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang dicintai dan tekanan dari pihak kafir Quraisy yang meningkat, terjadi peristiwa besar yang selalu dikenang dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Meskipun tidak ada kesepakatan pasti tentang waktu peristiwa ini terjadi, yang jelas, peristiwa itu menandai akhir masa Rasulullah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami perjalanan luar biasa yang menginspirasi. Beliau diangkat atau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai kendaraan istimewa yang disebut Burak, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setibanya di sana, Rasulullah berhenti sejenak dan menjadi imam salat bagi para nabi, sementara Burak menunggu dengan tenang di dekat Masjidil Aqsa. Kemudian, beliau melakukan perjalanan Mi'raj atau naik dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Beliau melewati satu persatu lapisan langit, bertemu dengan para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim. Setiap kali beliau melewati sebuah lapisan langit, beliau memberikan salam kepada para nabi dan mereka dengan hangat menyambutnya, mengakui kenabiannya. Perjalanan itu tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah naik lagi, melewati Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'mur, dan akhirnya bertemu dengan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah, beliau diberikan wahyu tentang perintah sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Namun, dalam perjalanannya kembali, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya tentang perintah Allah kepada Rasulullah, dan beliau menjawab bahwa umatnya diperintahkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali sehari. Namun, Nabi Musa menyarankan agar beliau memohon keringanan kepada Allah, karena umatnya mungkin tidak akan mampu menjalankan kewajiban tersebut. Dengan kesabaran dan ketekunan, Rasulullah terus memohon keringanan kepada Allah. Hingga akhirnya,
Allah memberikan keringanan kepada Rasulullah dan umatnya untuk menjalankan salat hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Sebenarnya, Nabi Musa, alaihi salam, masih memberi saran kepada Rasulullah untuk kembali meminta keringanan, namun kali ini Rasulullah menolaknya dengan lembut. Beliau merasa bahwa sudah cukup banyak memohon keringanan kepada Allah pada peristiwa Isra Mi'raj sebelumnya. Pada perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan berbagai pengalaman yang menginspirasi. Di antaranya, Rasulullah ditawari khamar dan susu, dan beliau memilih susu sebagai pilihan yang benar. Ini menggambarkan petunjuk atas fitrah manusia. Selanjutnya, beliau melihat konsekuensi dari perbuatan buruk, seperti orang-orang yang memakan harta anak yatim, yang memperlihatkan bahwa Allah akan menghukum mereka dengan adil. Saat kembali dari perjalanan tersebut, Rasulullah menyampaikan kebesaran Allah kepada kaumnya, meskipun mereka menolaknya. Namun, Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, diberi julukan As-Siddiq. Al-Quran menjelaskan bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada juga kisah inspiratif tentang 6 pemuda Madinah yang memeluk Islam pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Mereka berjanji untuk menyebarkan misi Rasulullah kepada kaum mereka. Pada tahun berikutnya, 12 orang datang untuk bertemu Rasulullah di Aqabah Mina, bersumpah setia kepada Islam dan Rasulullah. Mereka berjanji untuk hidup dengan moralitas tinggi, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat jahat, dan mematuhi ajaran Islam. Setelah kelahiran bayi dan berakhirnya musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan bersama para sahabat yang telah berbayat untuk menjadi duta pertama ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Mereka diutus untuk mengajarkan ajaran Islam kepada kaum muslim di sana, memberikan pemahaman agama, dan menyebarkan Islam kepada mereka yang masih berpegang pada kesirikan. Tugas ini dianggap berat dan mulia. Rasulullah memilih salah satu pemuda Islam dari generasi pertama, yaitu Musyab bin Umair al-Bari, untuk menetap di Madinah. Bersama sahabatnya, As'ad bin Zurah, mereka dengan penuh semangat dan usaha menyebarkan Islam. Hasilnya mulai terlihat ketika beberapa tokoh penting di Madinah, seperti Sa'id bin Mu'az dan Usai bin Khudair, memeluk Islam. Bahkan, setelah mereka masuk Islam, banyak orang dari suku mereka juga mengikuti jejak mereka. Salah satu contoh menarik adalah keberanian Usaira'am yang memeluk Islam di tengah-tengah pertempuran di Perang Uhud. Meskipun baru sebentar beriman, dia langsung bergabung dengan kaum muslimin dan akhirnya gugur sebagai syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentangnya, "Amilah," yang berarti meskipun amalnya sedikit, pahalanya besar. Musyab terus berdakwah di Madinah sehingga tidak ada rumah di kalangan Ansor yang tidak memiliki penduduk yang telah memeluk Islam. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, sekitar 70-an orang muslim dari Madinah ikut dalam rombongan musyrikin untuk melaksanakan ibadah haji. Setibanya di sana, mereka segera menghubungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diam-diam sepakat untuk bertemu di lembah Aqabah pada hari-hari tasyrik. Dalam pertemuan rahasia itu, 73 laki-laki dan 2 wanita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomitmen melalui Bayat Aqabah untuk saling membela sesama umat Islam dan mempertahankan agama Islam. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, beliau menerima bayat dari kedua wanita dengan ucapan, Bayat Aqabah kedua, yang juga dikenal sebagai Bayat Aqabah Al-Kubra, berakhir dengan penuh persaudaraan dan komitmen yang kokoh. Setelah pelaksanaan Bayat Aqabah kedua, Islam mendapatkan dukungan dari wilayah yang siap menampung mereka, memperkuat kedudukan dan keyakinan umat Islam untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Meskipun tantangan hijrah sangat berat, para sahabat dengan penuh keberanian menghadapinya. Mereka harus rela meninggalkan sanak saudara, harta benda, bahkan ada yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, tekad mereka untuk berhijrah ke Madinah tidak pernah surut. Dengan penuh semangat, satu persatu kaum muslimin berhasil melakukan hijrah ke Madinah. Mereka pergi dalam kelompok-kelompok kecil,
seringkali menyelinap agar tidak terdeteksi. Namun, meskipun resiko yang ada, keberanian mereka tak terbendung. Setelah lebih dari 2 bulan sejak pelaksanaan Bayat Aqabah yang kedua, akhirnya tidak ada lagi kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa yang ditahan oleh kaum musyrikin. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah menunggu waktu yang tepat dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar, yang telah bersiap-siap untuk berhijrah, diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemaninya. Ketika para sahabat berangkat menuju Madinah, kaum kafir Quraisy merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka sadar akan bahaya yang mengintai, baik secara ideologis maupun ekonomis. Mereka menyadari pengaruh besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya yang siap membela dan memperjuangkan agama mereka. Terlebih lagi, dengan kekuatan kaum muslimin di Madinah yang kini telah bersatu, mereka merasa ancaman semakin besar. Pertemuan penting di Darun Najwa menjadi titik balik. Pembesar Quraisy sepakat untuk menghadapi bahaya yang mengancam dengan cara membunuh Rasulullah. Namun, rencana jahat itu tidak luput dari perhatian Allah. Malaikat Jibril segera memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana itu, sementara Allah memberikan izin untuk berhijrah. Dalam teriknya siang hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Saat Abu Bakar tiba di rumah, Rasulullah meminta kepadanya agar tidak ada seorang pun dari keluarganya yang berada di dalam rumah itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menerangkan rencana perjalanan hijrah kepada Abu Bakar. Sangatlah gembira Abu Bakar, karena ia telah dipilih menjadi teman yang mendampingi Rasulullah dalam hijrahnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Beliau menunggu datangnya malam dengan penuh antisipasi. Pada saat yang bersamaan, para pembesar suku Quraisy sudah bersiap-siap untuk melaksanakan rencana mereka. Rencana untuk mengeksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mereka susun dengan matang sejak siang harinya. Mereka telah memilih 11 orang dari masing-masing suku untuk menunaikan tugas tersebut. Namun, pada malam itu, Allah yang Maha Pengasih selalu melindungi hambanya. Meskipun para pembesar suku Quraisy sangat yakin eksekusi itu akan berhasil dilaksanakan, Allah menggagalkan tipu daya mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, menggunakan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Pada saat yang kritis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aman pergi menuju rumah Abu Bakar. Sementara itu, para pengepung masih menunggu waktu pelaksanaan eksekusi. Namun, seorang yang melewati tempat mereka memberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi dan meninggalkan mereka, bahkan menumpahkan debu di atas kepala mereka. Demi Allah, mereka tidak melihat Rasulullah. Ketika mereka menyadari adanya debu di atas kepala mereka masuk ke dalam rumah dan melihat seseorang yang sedang tidur di atas ranjang. Mereka mengira itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib yang berada di tempat tidur itu. Allah senantiasa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dari tipu daya orang-orang kafir. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan disayangi oleh Allah, pada suatu malam yang berkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya pada tanggal 27 bulan Safar, 14 tahun kenabian yang lalu. Beliau mengunjungi rumah sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan hati-hati, mereka berdua meninggalkan Mekah melalui pintu belakang sebelum fajar menyingsing. Rasulullah Sadiqullah menyadari sepenuhnya bahwa jika orang-orang Quraisy yang kafir mengetahui rencana hijrahnya ke Madinah, mereka akan dengan keras mencoba mencegahnya. Maka dari itu, beliau dan Abu Bakar memilih jalur yang berbeda, menuju ke arah yang tidak biasa, yaitu ke selatan, menghindari jalur utama ke Madinah yang menuju ke utara Mekah. Perjalanan mereka membawa mereka ke gunung yang megah bernama Gunung Sur. Di ketinggian itu, mereka menemukan sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Sur. Sebelum masuk, Abu Bakar dengan penuh kepedulian melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk lebih dulu,
memastikan keamanan bagi beliau. Setelah memasuki gua, Abu Bakar memperhatikan banyak lubang di dalamnya. Dengan tekad yang kuat, ia menggunakan kainnya untuk menutupi sebagian besar lubang-lubang tersebut, namun ada 2 lubang yang tidak dapat ditutupi. Dengan penuh pengorbanan, Abu Bakar menggunakan kakinya untuk menutupi kedua lubang tersebut. Hanya setelah memastikan keamanan, Abu Bakar mengizinkan Rasulullah untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di pangkuannya, menunjukkan cinta dan kepedulian yang tulus. Abu Bakar bahkan rela menahan rasa sakit yang timbul dari luka yang dideritanya, demi menjaga tidur nyenyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam gua tersebut, mereka menghabiskan 3 malam. Setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, anak Abu Bakar, menyampaikan berita dari kaum Quraisy kepada keduanya. Amir bin Fuhairah, seorang budak Abu Bakar, dengan penuh dedikasi menggembalakan kambing-kambing di sekitar tempat itu, serta memastikan tidak ada yang mencurigai keberadaan mereka. Sementara itu, kaum Quraisy yang kafir menjadi gelisah karena tidak dapat menemukan Rasulullah. Mereka mencoba mencari jejaknya, bahkan menahan Ali bin Abi Thalib di Ka'bah. Namun upaya mereka sia-sia, dan mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari penduduk Mekah, termasuk Asma, ketika ditanya tentang Abu Bakar. Mereka kemudian mengumumkan hadiah 100 unta bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah, baik hidup maupun mati. Setelah pengumuman itu dibuat, semakin banyak orang yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh ke segala penjuru. Bahkan, di antara mereka ada yang sudah tinggal beberapa langkah di depan gua Sur. Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki mereka di mulut gua. Seandainya mereka yang menunduk sedikit saja, maka mereka akan segera menemukan keduanya. Abu Bakar As-Siddiq sangat ketakutan. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, namun ia khawatir orang-orang kafir itu akan menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Beliau menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dengan bersabda, "Bakrin bisnaini, Allahu talisuhuma." Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar, dengan 2 orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Akhirnya, para pencari itu meninggalkan tempat tersebut ketika upaya pencarian sudah mulai mereda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap berangkat menuju Madinah. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyewa Abdullah bin Urak sebagai penunjuk jalan. Mereka telah berjanji untuk bertemu di depan Gua Sur setelah 3 malam berikutnya, dengan membawa 2 hewan tunggangan. Sementara itu, Asma bin Abu Bakar bertugas menyiapkan perbekalan makanan bagi keduanya. Untuk membawa 2 tempat makanan, dia harus memotong ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat ransum makanan dan satu lagi dia pakai sebagai ikat pinggang. Karena itulah Asma dikenal dengan sebutan Zatun Ditokoin, atau wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan petunjuk Abdullah bin Urak. Pada saat itu, Abdullah bin Urak masih kafir, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah menaruh kepercayaan kepadanya. Di tengah perjalanan mereka, dikejar oleh Surakah yang tahu berita perjalanan mereka dari seseorang. Namun, ketika jarak mereka sudah sangat dekat, kuda yang ditunggangi oleh Surakah tersungkur berkali-kali, tidak dapat berjalan. Akhirnya, ia membatalkan rencana untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian atau tahun pertama Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba. Di sana beliau menetap selama 4 hari dan membangun Masjid Kuba. Lalu syalatlah beliau di sana. Itulah masjid yang pertama kali dibangun dengan landasan takwa setelah kenabiannya. Ali bin Abi Thalib, setelah menyelesaikan urusan yang dipesankan Rasulullah di Mekah, beliau segera menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan menemuinya di Kuba pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Kuba untuk menuju ke Madinah. Serombongan Bani Ngejar mengawal perjalanan Rasulullah. Setibanya di Penis Zalim bin Auf, mereka melakukan salat Jumat. Setelah mereka selesai salat Jumat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Pada saat itu, nama kota Yatsrib diganti menjadi Madinah atau kota Rasul. Kemudian, lebih mudah disebut sebagai kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan gegap gempita oleh kaum muslimin di Madinah. Kebahagiaan dan kegembiraan sangat tampak di kalangan kaum muslimin ketika menyambutnya. Mereka pun melantunkan bait-bait syair penyambutan yang sangat semarak. Wajah bulan purnama telah terbit di atas kami, dari Saniyatil Wadah. Kami harus bersyukur atas apa yang Dia serukan di jalan Allah, wahai orang yang diutus untuk kami. Tiba-tiba, Engkau datang membawa pesan yang memanggil kita, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah. Meskipun kekayaan tidak melimpah, mereka dengan penuh semangat berlomba-lomba membuat rumah mereka menjadi tempat yang layak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah mereka di antara kalangan Ansor, mereka dengan penuh harap menginginkan kunjungan beliau. Namun, dengan lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar mereka membiarkan unta beliau berjalan sendiri. Uniknya, unta tersebut berhenti di tempat yang kemudian menjadi lokasi Masjid Nabawi. Ini menunjukkan betapa berkahnya kedatangan Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapa yang rumahnya paling dekat, Abu Ayyub menjawab dengan rendah hati. Dan akhirnya, rumah Abu Ayyub menjadi tempat peristirahatan Rasulullah, di mana keluarga beliau juga bergabung. Disitulah, dalam suasana hangat dan penuh cinta, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada kami cinta yang mendalam terhadap Madinah, sebagaimana kami mencintai Mekah, atau bahkan lebih." Doa ini mengalirkan semangat ke semua hati yang hadir. Langkah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Lokasinya diambil dari tempat unta berhenti, tempat pertama beliau sampai di Madinah. Pembangunan dilakukan dengan semangat tinggi, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri turun tangan memasang batu bata, sambil berdoa untuk kebaikan kaum Ansor dan Muhajirin. Masjid itu menjadi pusat kegiatan umat muslim, tempat tidak hanya untuk salat, tetapi juga untuk berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah bersama. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun perumahan untuk istri-istrinya dan kaum muhajirin yang belum memiliki tempat tinggal. Meskipun sudah tinggal di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak lepas dari ancaman musuh. Namun, dengan keyakinan yang kokoh, mereka tetap siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada umat Muslim untuk berperang, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan mempertahankan diri dari kezaliman. Ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa mendukung mereka yang berjuang di jalannya. Saudara-saudaraku yang disayangi dan dirahmati Allah, saat ayat-ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengambil langkah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy yang pada saat itu masih sangat kuat. Sebaliknya, beliau mengambil langkah-langkah strategis yang bijaksana. Langkah pertama yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menguasai jalur perdagangan, khususnya jalur perdagangan antara Makkah dan Syam yang digunakan oleh kaum Quraisy. Beliau melakukan ini dengan dua strategi yang cemerlang. Pertama, beliau menjalin perjanjian dengan suku-suku yang tinggal di sekitar jalur perdagangan tersebut, sehingga tidak mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Kedua, beliau membentuk dan mengirim tim patroli untuk melakukan pengintaian dan mengantisipasi serangan mendadak dari musuh, serta memahami seluk-beluk jalan keluar kota Madinah dan jalan menuju Mekah. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah, turunlah perintah Allah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hal ini merupakan tanda baru dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa beliau akan berhasil menundukkan kiblat tersebut dari tangan kaum musyrikin. Setelah itu, kaum muslim bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Termasuk dalam cobaan tersebut adalah beberapa perang yang mereka lalui. Mulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, hingga Perang Mu'tah dan penaklukan kota Mekah.
Mereka juga menghadapi perundingan, seperti perundingan Hudaybiyah, yang semuanya lalu akan kita ceritakan di segmen lain. Setelah perjanjian Hudaybiyah, diikuti dengan Fathul Makkah, dan kemudian kemenangan dalam Perang Tabuk. Semakin jelaslah bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa hasil yang menggembirakan. Konsistensi dakwah ini terlihat dari jumlah orang yang masuk Islam yang semakin bertambah pesat. Ketika perjanjian Hudaybiyah dibuat, jumlah pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Namun, 2 tahun kemudian saat Fathu Makkah, jumlahnya sudah mencapai 10.000 orang, dan pada Perang Tabuk, mereka telah mencapai 30.000 orang. Bahkan, pada peristiwa Haji Wada'ah, jumlah kaum muslimin mencapai 144.000 orang. Selama tahun-tahun tersebut, utusan-utusan dari berbagai suku Arab datang untuk menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang disayangi dan dirahmati Allah, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, dan kaum muslimin dari Madinah datang bertalu-talu untuk bergabung dalam ibadah haji bersamanya. Mereka semua berharap untuk melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah haji. Peristiwa ini dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan terakhir yang dilakukan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah yang menggugah hati kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, jumlahnya sekitar 144.000 orang. Beliau berbicara dengan penuh kelembutan, "Wahai manusia, dengarkanlah dengan hati-hati apa yang ingin aku sampaikan. Mungkin ini adalah pertemuan terakhirku dengan kalian di tempat ini." Beliau memberi pengertian bahwa semua kehidupan memiliki nilai suci, termasuk darah dan harta benda kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa masa jahiliyah telah berlalu, dan aturan-aturan baru Allah telah ditetapkan. Dalam khutbahnya yang penuh kasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk memperlakukan wanita dengan hormat dan keadilan, karena mereka adalah amanah dari Allah. Beliau mewariskan kepada umatnya Kitabullah sebagai pedoman utama setelahnya, memastikan bahwa mereka tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa tidak akan ada nabi setelahnya, dan umatnya harus tetap berpegang teguh pada agama Islam. Setelah khutbahnya yang menggetarkan hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat di hadapan seluruh umat, memimpin mereka dengan ketulusan dan kehormatan. Ketika waktu untuk berpisah semakin dekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tanda-tanda perpisahan dengan hidup ini. Umar bin Khattab, satu di antara para sahabatnya, menangis ketika menyadari bahwa masa kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera berakhir. Saat azan berkumandang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat, kehadirannya begitu menguatkan hati kaum muslimin. Dan ketika matahari terbenam di tempat wukuf, rasanya seakan-akan seluruh alam merasakan kesedihan akan kepergian yang akan datang. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami momen istimewa ketika beliau melakukan iktikaf selama 20 hari. Ini adalah perpanjangan dari kebiasaan sebelumnya, di mana beliau biasanya beriktikaf selama 10 hari. Selama iktikaf tersebut, Malaikat Jibril turun untuk mengajarkan Al-Quran 2 kali, memberikan kesempatan yang berharga untuk mendalami dan merenungkan pesan suci tersebut. Di tengah kegiatan Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang penuh makna kepada umatnya. Beliau menyatakan bahwa mungkin itu adalah pertemuan terakhirnya dengan mereka di tempat tersebut, namun pesannya akan abadi. Beliau juga memberikan instruksi terkait manasik haji kepada umatnya, menyadarkan bahwa kemungkinan beliau tidak akan bisa lagi menunaikan haji di masa mendatang. Pada waktu yang sama, turunlah surat An-Nasr, memberikan tanda perpisahan dan ungkapan duka bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Uhud dan berdoa untuk para sahabat yang masih hidup dan yang telah meninggal. Di mimbar, beliau menyampaikan pidato yang mempesona, menyatakan bahwa peran dan misinya akan segera berakhir, dan beliau siap menjadi saksi bagi umatnya.
beliau juga memberikan peringatan tentang bahaya terjerumus dalam persaingan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengunjungi makam Baqi dan mengucapkan salam kepada penghuninya, memohonkan ampunan untuk mereka. Pada tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun sakit, beliau tetap gigih memimpin salat berjamaah selama sekitar 11 hari. Ketika sakit semakin parah, beliau meminta istri-istrinya untuk memperhatikan giliran sholat beliau, dan mereka dengan penuh pengertian mengizinkan beliau tinggal di mana saja yang beliau sukai. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah Aisyah. Di sana, Aisyah membacakan surat-surat perlindungan dan doa-doa yang beliau dapatkan dari Rasulullah, serta meniup dan mengusap tubuhnya dengan harapan mendapatkan berkah darinya. Di sanalah, dalam minggu terakhir kehidupannya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang semakin keras. Meskipun demikian, beliau tetap penuh kesabaran dan ketenangan. Saat sakitnya menjadi semakin parah, beliau meminta para sahabatnya untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Para sahabat dengan setia menyiraminya dengan air, memberikan kenyamanan dan perhatian maksimal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup, beliau bersyukur atas perhatian mereka yang luar biasa. Dalam momen tersebut, beliau tidak lupa untuk memberikan pesan yang menginspirasi kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga kesucian tempat-tempat suci, menegaskan agar kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat penyembahan yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak mereka untuk memahami pentingnya keadilan, bahkan dalam hal membalas perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Meskipun kondisinya semakin lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengambil kesempatan untuk mengajar dan memberi arahan kepada umatnya. Beliau menegaskan nilai-nilai penting Islam dan memuji sahabat-sahabatnya yang setia, seperti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa mengingatkan umatnya untuk terus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Meskipun beliau mengalami penderitaan yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dengan meneruskan kewajibannya, termasuk melaksanakan salat meski dalam kondisi yang sangat sakit. Pada saat-saat terakhirnya, meskipun tidak mampu untuk melaksanakan salat sebagai imam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengingatkan umatnya untuk menunaikan kewajiban salat. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau memastikan bahwa umatnya tidak terlantar dalam kewajiban mereka. Namun pada waktu salat Isya sakit beliau semakin berat sehingga tidak kuasa untuk keluar. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan saat itu Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah orang-orang sudah salat wahai Aisyah?" Aisyah kemudian menjawab, "Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut meminta agar air untuk mandi disiapkan. Setelah mandi, beliau merasa lemah namun tetap bertanya dengan penuh perhatian, "Sudahkah orang-orang menunaikan salat, wahai Aisyah?" Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi lagi. Ini terjadi beberapa kali hingga 3 kali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan, beliau meminta Abu Bakar untuk menjadi imam salat bagi kaum muslimin. Abu Bakar dengan tulus mengimami salat pada hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah, sebanyak 17 kali salat. Meskipun Aisyah berulang kali memohon agar Abu Bakar tidak dijadikan imam untuk meringankan beban atasnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut menolaknya. Beliau memberi perumpamaan yang bijaksana, "Kalian adalah seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf." Pada hari Sabtu, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sedikit perbaikan kesehatannya, beliau tetap pergi salat zuhur. Saat Abu Bakar mengimami salat, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun diberi isyarat untuk tetap menjadi imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping Abu Bakar dan Abu Bakar memimpin salat dengan penuh ketulusan. Sehari sebelum wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budaknya dan bersedekah 9 dinar dengan senjata yang diberikan kepadanya oleh kaum muslimin. Pada malam itu, Aisyah meminjam minyak lampu dari tetangganya.
Rasulullah bahkan menjual baju besinya kepada seorang Yahudi demi mendapatkan 30 soal gandum untuk kebutuhan kaum muslimin. Hari itu adalah Senin yang indah ketika kaum muslimin berkumpul untuk salat subuh, dipimpin oleh Abu Bakar. Rasulullah membuka tirai rumahnya dengan senyum hangat, melihat jamaah yang telah berkumpul. Abu Bakar, dengan sopan, mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sholat dan mundur ke barisan, namun Rasulullah dengan ramah mengisyaratkan agar mereka melanjutkan salatnya. Kemudian, saat waktu duha tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, putri tercintanya, dan berbagi sesuatu dengan dia. Meski awalnya mungkin menimbulkan tangis, tetapi kata-kata bijak Rasulullah membawa senyuman pada wajah Fatimah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang momen itu. Fatimah menjelaskan dengan penuh ketenangan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar berita akan kepulangannya kepada Allah, namun juga memberikan kabar baik bahwa Fatimah akan menjadi pemimpin wanita di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan wejangan kepada cucunya, Hasan dan Husain, serta nasihat kepada istri-istrinya. Meskipun menghadapi sakit yang parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa menyampaikan pesan penting kepada umatnya tentang pentingnya sholat dan perawatan terhadap budak-budak mereka. Hal itu diulangkannya berkali-kali agar kita semua mengingatnya. Saat tubuh sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kian melemah, bibirnya masih bisa bergerak. Kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu juga menantunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan wasiat, peliharalah sholat dan peliharalah orang yang lemah di antara kalian, ummati, ummati, ummati. Saat-saat terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Aisyah. Seorang sahabat datang membawa siwak, dan dengan senang hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Sambil melafalkan kalimat-kalimat terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, La ilaha illallah inna lil mauti, dengan wajah yang tenang. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 8 Juni 632 di Madinah dalam usia 63 tahun. Ketika seseorang mendekati ajalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan pandangannya ke langit, bibirnya bergerak membaca doa-doa. Aisyah dengan penuh perhatian mencoba mendengarkan setiap kata yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah sahabat terbaik yang diberikan Allah kepada umatnya sebagai karunia-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 69-70, Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, dan berilah petunjuk kepadaku. Dalam momen terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa 3 kali untuk dipertemukan dengan teman-teman terbaik di sisi Allah. Kemudian, tangan Rasulullah terkulai lemah, dan nyawanya berpisah dari tubuhnya. Ini adalah ketetapannya, dan kepadanya kami akan kembali. Tuhan yang Maha Esa, setiap perpisahan adalah bagian dari kehidupan yang telah direncanakan. Ketika seseorang mendekati ajalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan pandangannya ke langit, bibirnya bergerak membaca doa-doa. Aisyah dengan penuh perhatian mencoba mendengarkan setiap kata yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam momen terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa 3 kali untuk dipertemukan dengan teman-teman terbaik di sisi Allah. Kemudian, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkulai lemah, dan nyawanya berpisah dari tubuhnya. Ini adalah ketetapannya, dan kepadanya kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, saat usianya 63 tahun, menandai akhir dari kepemimpinan fisiknya di dunia. Berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyebar di Madinah. Anas bin Malik berkata bahwa hari itu terasa lebih terang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dan lebih kelam saat beliau meninggalkan kami. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
menyampaikan kesedihannya, tetapi juga memahami bahwa kepergian beliau adalah panggilan Tuhan yang harus dipenuhi. Umar bin Khattab, meskipun awalnya tidak dapat menerima kenyataan, akhirnya mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, saat usianya 63 tahun, menandai akhir dari kepemimpinan fisiknya di dunia. Berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyebar di Madinah. Anas bin Malik berkata bahwa hari itu terasa lebih terang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, dan lebih kelam saat beliau meninggalkan kami. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kesedihannya, tetapi juga memahami bahwa kepergian beliau adalah panggilan Tuhan yang harus dipenuhi. Umar bin Khattab, meskipun awalnya tidak dapat menerima kenyataan, akhirnya mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, saat usianya 63 tahun, menandai akhir dari kepemimpinan fisiknya di dunia. Berita tentang wafatnya Rasulullah segera menyebar di Madinah. Anas bin Malik berkata bahwa hari itu terasa lebih terang ketika Rasulullah datang ke Madinah, dan lebih kelam saat beliau meninggalkan kami. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kesedihannya, tetapi juga memahami bahwa kepergian beliau adalah panggilan Tuhan yang harus dipenuhi. Umar bin Khattab, meskipun awalnya tidak dapat menerima kenyataan, akhirnya mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Fatimah berkata dengan hati yang penuh cinta dan pengharapan, "Wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan dari Tuhanmu. Wahai bapakku, wahai ayahku, surga Firdaus adalah tempatmu yang kami yakini. Pada Jibril, kami mendengar kabar tentang kepulanganmu." Awalnya, Umar bin Khattab tidak dapat menerima berita yang begitu mengejutkan itu. Dengan lantang ia berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat, dia hanya pergi menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran yang pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, kemudian ia kembali setelah diberitakan bahwa dia telah mati. Demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mati, akan kujadikan sumpahku dengan potongan tangan dan kakinya. Namun, Abu Bakar, dengan hati yang lapang dan pengertian yang dalam, mendengar berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ragu, ia segera menuju masjid. Kemudian, beliau masuk ke rumah Aisyah dan menghampiri jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditutup dengan kain, dan beliau mencium wajahnya sambil menangis dengan penuh kesedihan. Setelah itu, Abu Bakar keluar. Saat itu, Umar masih berbicara di depan orang banyak. "Duduklah, wahai Umar," kata Abu Bakar dengan lembut. Namun, Umar enggan untuk duduk. Tanpa kehilangan kesabaran, Abu Bakar pergi menemui orang-orang dan meninggalkan Umar. Dengan tegas, Abu Bakar menyampaikan, "Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Dengan kalimat-kalimat tersebut, Abu Bakar mengingatkan mereka akan kebesaran Allah dan mengajak mereka untuk tetap teguh dalam iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan penuh kasih sayang, "Muhammad adalah utusan Allah, dan tidaklah lebih dari itu. Telah berlalu sebelumnya beberapa utusan. Jika dia meninggal atau terbunuh, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Ibnu Abbas berkata dengan tulus, seolah-olah orang-orang tidak pernah merasa Allah telah menurunkan ayat ini kecuali setelah Abu Bakar membacanya. Saat itu, semua orang menerima ayat ini sehingga tidak ada yang mendengar ayat itu dari orang lain kecuali dia yang membacanya. Umar berkata dengan sungguh-sungguh, "Demi Allah, saya tidak pernah menyadari makna ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya." Saat itu,
Kedua kakiku gemetar hingga saya jatuh. Baru saat itu saya sadar bahwa Rasulullah telah meninggal. Sebelum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah mengurus jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdebat tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Dialog dan perdebatan terjadi antara golongan Ansyar dan Muhajirin di Sakifah Bani Saidah. Namun akhirnya, mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah. Perdebatan berlangsung hingga akhir malam, menjelang subuh pada hari Selasa. Sementara jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih diselimuti kain, mereka dengan bijaksana menyelesaikan perbedaan mereka dan memilih pemimpin yang akan membimbing umat Islam ke depannya. Pada hari Selasa yang bersejarah, umat mengalami momen yang syarat makna ketika mereka dengan penuh kelembutan memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah lepas dari kain yang menyentuh tubuhnya yang mulia. Pemandian ini dipercayakan kepada Abbas dan Ali, dibantu oleh dua anak Abbas yang setia, yaitu Fadl dan Hotsam, serta disertai oleh Syokron dan Usamah bin Zaid, serta Aus bin Khali. Setelah itu, dengan penuh rasa hormat, mereka mengkafani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, dalam proses ini, muncul perbedaan pendapat mengenai lokasi pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dengan bijak mengingatkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang nabi wafat harus dikubur di tempat di mana dia menghembuskan napas terakhirnya. Dengan cepat, Abu Talib memindahkan tempat tidur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan napas terakhirnya, dan dengan tulus, dia menggali lahat untuk mempersiapkan pemakaman yang layak. Sementara itu, umat Islam dengan penuh kehikmatan melaksanakan salat jenazah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian di rumah beliau, dimulai dari keluarganya, lalu Muhajirin, Ansyar, dan bahkan para wanita dan anak-anak. Proses pengurusan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai pada malam hari Selasa atau mungkin hari Rabu. Inilah sebagian dari kisah luar biasa tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kelahirannya yang mulia hingga wafatnya yang suci. Namun, perlu diingat bahwa cerita ini hanya secuil dari keagungan beliau. Tidak ada kata-kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan kedahsyatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajau masoji ala Muhammad, jarabi soji ala jiba sajim.